Shalom, majuah-juah, damai sejahtera Kristus tetap menyertai dan memberkati kita. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas semua berkat anugerah yang Tuhan tetap perlengkapi hidup kami. Hari ini juga Tuhan sertai dan pimpin hidup kami hingga kami tetap beroleh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 103 ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, dalam nama Tuhan, kepuasan dan kenikmatan jiwa atas kedamaian dari Tuhan, semuanya itu selalu saja melampaui segala akal dan pikiran manusia. Sebab ketika kita tunduk kepada kehendak Allah, maka ada jaminan bahwa Tuhan senantiasa melakukan segala sesuatu dengan baik. Salah satu kesaksian dari burung laut Arktik yang disebut Guillemot. Mereka tinggal di lereng-lereng pantai yang berbatu-batu. Di sana ribuan burung tersebut tinggal secara berkelompok di wilayah yang sempit. Semua burung, terutama betinanya, meletakkan telurnya secara berjejer, sehingga telur-telur tersebut membentuk garis yang panjang. Yang mengagumkan adalah bahwa setiap betina tetap saja mengenali telur-telur miliknya, walaupun ada yang memindahkan. Penelitian memperlihatkan bahwa apabila sebuah telur dipindahkan cukup jauh, pemiliknya akan menemukan dan membawanya kembali ke posisi semula. Demikian juga sama seperti Bapa surgawi kita. Tentu lebih mengenal anak-anaknya dalam setiap pemikiran, emosi, dan keputusan-keputusan yang kita buat. Mulai dari pagi hingga malam, Dia senantiasa memberikan perhatian pribadi untuk semua perkara setiap hari. Karena menyadari kenyataan agung ini, maka pemazmur berseru dengan penuh kekaguman. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan terhadap semua anak-anaknya. Karena manusia jauh lebih penting daripada burung, maka anak-anak Allah merasa yakin bahwa Bapa senantiasa menolong, memelihara, dan memperhatikan hidupnya. Saudaraku dalam nama Tuhan, betapa indahnya menjadi orang yang sedemikian dicintai dan dikenal baik. Hari ini kita diingatkan kembali untuk selalu membawa jiwa kita dapat beristirahat di dalam kasih Tuhan, untuk hidup setia dan berharap pada kebenarannya yang menjadi pondasi dari semua kekuatan kita. Namun faktanya kita sering gagal, sebab seringkali kita selalu beristirahat di dalam hikmat dunia yang lemah, beristirahat dalam kebenaran manusia, padahal semuanya itu adalah semu, lemah, dan tidak berdaya. Kita sering melupakan kasih Tuhan, melupakan Dia yang telah memberikan orang-orang yang baik, melalui orang tua kita, melalui sesama kita, teman kita, dan orang-orang lain yang dekat bersama kita. Kita tahu bahwa Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan memampukan kita untuk taat kepada kehendak-Nya. Memang benar Tuhan menilai hati, tetapi kasih yang sejati tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan dinyatakan dalam perbuatan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, berarti kita akan melakukan apa yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Di saat memanifestasikan kasih itu, Tuhan pun bekerja. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan memberikan damai sejahtera. Bukan saja bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Jadilah pembawa kasih yang dapat menguatkan dan meneguhkan, sehingga kemuliaan Allah tetap terjadi di mana
dan kapanpun. Karena kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Nyanyian rohani kita seperti Bapa sayang anak. Menjuah-juah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.